Sebuah kota kecil yang tenang tiba-tiba dikejutkan oleh jatuhnya pesawat jumbo jet Boeing 747. Bagaimana pesawat ini bisa hancur di gelapnya malam? Inilah penerbangan Pan Am 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Kali ini aku akan membahas tentang penerbangan Pan Am 103. Membahas mengenai penerbangan ini, maka kita akan mengetahui bagaimana tim investigasi menghadapi banyak tantangan untuk dapat mengetahui penyebab jatuhnya pesawat ini. Nah, aku akan membahasnya, tapi seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk kalian yang mau request, kalian boleh follow Instagram aku dan kirim request kalian ke DM. Terima kasih. Aku akan langsung membahas mengenai informasi pesawat yang digunakan dalam penerbangan Pan Am 103 yang mengalami kecelakaan di tanggal 21 Desember tahun 1988. Tipe pesawat yang digunakan di dalam penerbangan ini adalah tipe Boeing 747-121 yang telah mengumpulkan 72.464 total jam terbang, dan pesawat ini diproduksi sekitar tahun 1970 dan merupakan Boeing 747 ke-15 yang diproduksi oleh Boeing. Di dalam Pan Am 103 ini ada seorang kapten dengan nama James McCary, usianya 55 tahun pada saat mengalami kecelakaan, dan beliau telah mengumpulkan 10.910 total jam terbang. Kemudian ada First Officer Raymond Wager, usianya 52 tahun pada saat mengalami kecelakaan, dan beliau telah mengumpulkan 11.855 total jam terbang. Dan ada seorang flight engineer bernama Jerry Everett, usianya 46 tahun, dan beliau telah mengumpulkan 8.068 total jam terbang. Kita masuk ke kronologi. Pada tanggal 21 Desember 1988, di hari itu banyak pesawat yang mendarat di Bandara Heathrow, London, termasuk dua pesawat Boeing. Yang pertama adalah Boeing 747 yang tiba dari San Francisco, dan yang kedua adalah Boeing 727 yang tiba dari Frankfurt, Jerman Barat. Para penumpang yang berasal dari Frankfurt, Jerman Barat ini direncanakan untuk transit di Heathrow dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bandara John F. Kennedy, New York dengan menggunakan pesawat Boeing 747 yang dioperasikan oleh Pan Am dengan nomor penerbangan 103. Maka seluruh penumpang dan barang-barangnya dipindahkan ke Boeing 747, dan seluruh penumpang dari maskapai lain menuju ke New York juga ikut pindah ke pesawat tersebut. Di dalam pesawat Boeing 747 yang dioperasikan oleh Pan Am dengan nomor penerbangan PA103 ini membawa penumpang sejumlah 259 orang yang terdiri dari 16 orang kru dan 243 orang penumpang. Dan pada saat itu kemudian pesawat take off pada pukul 18:25 UTC dan terus naik ke ketinggian 6.000 kaki, kemudian lanjut ke ketinggian 12.000 kaki dan akan terus naik hingga ke ketinggian 31.000 kaki. Dan sekitar pukul 18:56 UTC pesawat ini tiba di ketinggian 31.000 kaki. Sekitar 7 menit setelahnya menara kontrol mengirimkan transmisi, namun transmisi ini tidak diterima oleh penerbangan Pan Am 103, dan diketahui bahwa pesawat Pan Am 103 ini tiba-tiba saja hilang dari radar menara ATC. Setelah dicari di radar lain, kemudian diketahui bahwa pesawat ini telah jatuh di Skotlandia, tepatnya di kota Lockerbie. Pesawat ini diperkirakan jatuh pada pukul 19.00 UTC. Beberapa puing besar dari pesawat ini jatuh di Lockerbie dan beberapa puing besar lainnya ditemukan di daerah timur dari kota Lockerbie. Dan menurut kesaksian para penduduk Lockerbie, sekitar pukul 19.00 UTC, mereka tiba-tiba saja mendengar suara gemuruh seperti guntur yang semakin lama semakin keras dan memekakan telinga mereka. Setelah mendengar suara seperti gemuruh itu, kemudian penduduk melihat adanya bola api besar yang jatuh dengan durasi yang sangat cepat, disusul dengan puing-puing setelahnya dan juga sayap pesawat. Keesokan harinya setelah diperiksa, ternyata beberapa rumah lenyap setelah ditabrak oleh pesawat dan tanahnya berubah menjadi kawah. Akibat dari kecelakaan ini sebanyak 259 penumpang pesawat dan 11 orang yang ada di darat dinyatakan meninggal dunia. Maka korban meninggal atas kejadian ini sebanyak 270 orang. 2 orang di darat dinyatakan luka berat dan 3 orang tanpa luka.
Kita akan masuk ke dalam investigasi. Setelah terjadinya kecelakaan ini, kemudian tim investigasi langsung mengunjungi daratan yang telah berubah menjadi kawah. Mereka mengatakan bahwa pada saat itu masih bau bahan bakar dan mereka melihat tersebarnya puing-puing di beberapa bagian. Lebih dari 1.000 petugas polisi dan 600 anggota militer datang ke Lockerbie dan mereka diperintahkan untuk mengambil setiap puing-puing pesawat dan memasukkannya ke kantong plastik. Kemudian dikumpulkan dan diteliti. Investigator AAIB bekerja sama dengan FBI dan polisi lokal harus mengetahui apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan Pan Am 103. Tim kemudian menggunakan helikopter dan melihat penyebaran puing-puing pesawat ini. Diketahui puing-puing pesawat ini tersebar hingga 2.000 km persegi. Dan ada kesimpulan awal dari tim investigasi. Mereka menduga bahwa pesawat ini pecah di udara sebelum akhirnya menghantam daratan. Tim kemudian memeriksa kokpit pesawat. Di sanalah diketahui bahwa kaca dan juga atap pesawat ini tidak rusak sama sekali. Mereka juga melihat autopilot aktif dan mereka melihat masker oksigen masih berada di tempatnya. Maka kemudian ada lagi kesimpulan awal yang diterbitkan oleh tim investigasi mengenai kecelakaan ini. Kemungkinan tidak ada yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Kecelakaan ini benar-benar terjadi secara tiba-tiba dan menguatkan dugaan bahwa pesawat ini meledak di udara sebelum akhirnya menghantam daratan. Di awal investigasi ini timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin pesawat ini bisa jatuh dan kemudian ditemukan hancur berkeping-keping. Tim investigasi pada saat itu menduga bahwa pesawat ini membawa 90.000 kg bahan bakar kemudian jatuh secara vertikal dengan kecepatan 500 knots. Dan pada saat itu kemudian tim investigasi berusaha untuk memeriksa buku perawatan pesawat untuk mengetahui apakah ada kerusakan di pesawat ini sebelum pesawat ini jatuh. Mengingat usia dari pesawat ini cukup tua, mungkin saja penyebab kecelakaannya adalah kerusakan dari pesawat atau mungkin ada bagian-bagian penting dari pesawat ini yang jatuh sehingga membuat pesawat ini mengalami kecelakaan atau kemungkinan sabotase. Sebelum penerbangan Pan Am 103, ada beberapa kecelakaan penerbangan yang diklaim telah dilakukan oleh beberapa kelompok dan mereka mengatakan bahwa mereka ini bertanggung jawab atas kecelakaan dalam beberapa penerbangan. Maka FBI memfokuskan pada penyelidikan tentang hal itu. Namun, FBI juga mengatakan bahwa mereka cukup beruntung memiliki kesempatan untuk menyelidiki apakah ada sabotase atau ledakan di dalam penerbangan ini karena pesawat ini jatuh ke daratan. FBI terus berusaha untuk menyelidiki mengenai sabotase atau kemungkinan ledakan di penerbangan dan ternyata diketahui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Helsinki pernah mendapatkan ancaman mengenai bom yang akan terjadi pada saat penerbangan dari Frankfurt menuju ke New York. Namun ternyata ancaman itu diabaikan oleh Kedutaan Besar Amerika. Meskipun begitu mereka tetap memberikan informasi bahwa pernah ada ancaman tentang pengeboman di dalam penerbangan. Dan meskipun begitu tetap saja banyak penumpang yang ikut pergi dari Frankfurt menuju ke New York. Penyelidikan puing-puing pesawat terus dilakukan oleh tim investigasi dan di sanalah kemudian mereka menemukan sebuah logam yang berasal dari rel bagasi yang terlihat kerusakannya ini aneh, tidak seperti kerusakan pada bagian pesawat yang seharusnya. Nah, kerusakan ini seperti bagian logamnya terbakar atau hangus dan rusaknya tidak biasa. Maka kerusakan ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi ledakan di dalam penerbangan Pan Am 103. Logam itu kemudian dikirim ke ahli forensik di Inggris dan di sanalah diketahui bahwa ada dua bahan kimia yang biasa digunakan untuk membuat bahan peledak tingkat tinggi. Nah, setelah ada bukti itu, maka tim investigasi pada tanggal 28 Desember atau 7 hari setelah kecelakaan Pan Am 103 ini mengumumkan kepada dunia bahwa kecelakaan Pan Am 103 ini diyakini karena adanya ledakan tingkat tinggi di pesawat. Tim investigasi juga mengatakan akan terus mencari dan membuktikan siapa pelaku di balik jatuhnya Pan Am 103. Sementara itu tim investigasi masih tetap menyelidiki puing-puing pesawat. Puing-puing pesawat ini dipindahkan ke hanggar militer untuk kemudian direkonstruksi bagaimana ledakan itu terjadi. Dari puing-puing yang telah rusak, mereka mengetahui ledakan paling dekat ini berada di bagian bagasi depan pesawat. Ketika tim
tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap puing-puing pesawat, di sana juga mereka mengetahui awal terjadinya ledakan hingga kemudian ledakan ini merobek pesawat dan membuat bagian-bagian pesawat ini terpisah. Dan bukan hanya itu saja, tapi mereka mengetahui ada beberapa area yang tidak robek, melainkan hancur berkeping-keping. Dari hasil penyelidikan diketahui awal terjadinya ledakan adalah di ruang kargo. Maka tim investigasi mengira ada sebuah tas atau koper yang di dalamnya ditaruh alat peledak. Penyelidikan panjang mengenai puing-puing pesawat belum berhenti sampai di situ saja. Ketika tim investigasi mengetahui dan menyelidiki mengenai logam-logam yang terlihat aneh, di sanalah salah satu tim investigasi menemukan sebuah sirkuit elektronik yang ia tidak memahami bagian dari manakah sirkuit ini, apakah dari bom atau dari bagian pesawat. Maka kemudian benda itu dibawa ke ahli forensik untuk diteliti, dan di sana diketahui bahwa sirkuit elektronik ini berasal dari sebuah radio dengan merek Toshiba dan seri SF16. Isu berkembang mengenai 2 orang penumpang yang ada di dalam penerbangan ini dan diduga sebagai orang yang membawa bahan peledak. Namun ketika kasus ini dibawa ke Kongres Amerika, dinyatakan kedua orang ini tidak bersalah. Setelah diketahui bahwa ada alat peledak di dalam koper, kemudian koper yang diduga sebagai tempat penyimpanan alat peledak ini diteliti, dan setelah dirangkai diketahuilah bahwa mereknya adalah Samsonite. Maka tim investigasi ini mengunjungi pabrikannya dan menanyakan, dan ternyata mereka hanya menjual beberapa ribu saja ke daerah Timur Tengah. Tim investigasi lalu memeriksa lagi isi dari koper tersebut, dan ternyata ada beberapa pakaian yang ditumpuk di atas radio atau sebagai alat peledak ini, dan diketahui bahwa pakaian ini berasal dari Pulau Malta. Tim investigasi pergi ke Pulau Malta untuk mengetahui dan menyelidiki lebih lanjut. Ternyata dari penjual inilah diketahui ada sebuah petunjuk. Pembeli baju tersebut beberapa waktu lalu adalah seseorang dengan aksen Libya. Dan sedikit informasi, di tahun 1988 hubungan antara Libya dengan Amerika Serikat ini buruk. Libya mendapatkan sanksi ekonomi dan kemudian juga terjadi konfrontasi dengan Amerika Serikat. FBI kemudian berpikir, apakah ledakan yang terjadi pada PNM 103 ini adalah sebagai bentuk serangan Libya terhadap Amerika Serikat. Kemudian diselidiki lagi lebih jauh bahwa dari keterangan polisi diketahui ada sebuah tas yang dikirim dari Pulau Malta menuju ke Frankfurt 1 hari sebelum terjadinya ledakan ini. Kemudian dikirim lagi ke Bandara Heathrow, dan di Bandara Heathrow inilah kemudian ditaruh di ruang kargo PNM 103. Saat tim investigasi masih menyelidiki mengenai koper itu, tim investigasi menemukan sebuah sirkuit. Namun pada saat itu berbeda dengan sirkuit yang awal. Maka kemudian tim investigasi membawa sirkuit ini ke lab forensik dan memeriksanya, dan di sana diketahui bahwa sirkuit ini bukan berasal dari sebuah radio, melainkan dari timer alat peledak. Tim investigasi dan juga FBI berkesimpulan ada orang yang terlibat di balik ledakan yang dialami oleh PNM 103, dan ternyata setelah melakukan penyelidikan yang panjang diketahui bahwa ada salah satu perusahaan yang asalnya dari Swiss. Ia mengakui bahwa telah membuat 20 timer untuk alat peledak dan kemudian dikirim ke pemerintah Libya lewat salah seorang pejabat Libya. Dari hasil penyelidikan diketahui seluruh fakta-fakta menjurus kepada Libya, dari mulai pembelian pakaian, koper, dan bahkan juga dari sejarah ketegangan antara Libya dan Amerika Serikat. Setelah melewati penyelidikan yang panjang, akhirnya pada tahun 1991 investigasi gabungan antara Otoritas Keamanan Inggris dan juga FBI menyatakan 2 agen intelijen Libya, yaitu Abdul Baset Ali Al-Megrahi dan Lamen Khalifa Fhimah sebagai tersangka pembunuhan 270 orang di pesawat PNM 103. Fhimah dinyatakan bebas, sementara Al-Megrahi tetap mendapatkan hukuman seumur hidup dan kemudian dinyatakan bebas di tahun 2012 sebagai bentuk belas kasih karena ia mengalami kanker prostat. 2 tahun kemudian pemerintah Libya mengakui bahwa mereka terlibat dalam kecelakaan PNM 103 dan membayar sekitar 2,7 miliar kepada keluarga korban. Namun ternyata PNM juga menjadi sasaran kemarahan publik.
Maskapai PNM ini ternyata tidak menghitung jumlah penumpang dengan banyaknya bagasi yang mereka bawa. Kalau saja mereka mengikuti prosedur dengan mencocokkan antara penumpang dengan barang-barangnya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya tas atau koper yang di dalamnya ada bahan peledak ini ada di dalam penerbangan PNM 103 tanpa pemilik. PNM kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan setelah kecelakaan ini beberapa tahun kemudian menurut hasil dari pengadilan juga dikatakan bahwa mereka mengalami kebangkrutan dan berhenti beroperasi. Bagaimana kronologi ledakan yang terjadi di penerbangan PNM 103? Tim investigasi mengungkap bahwa pada saat pesawat ini berada di ketinggian 31.000 kaki, di saat itulah pesawat meledak. Bahkan ledakannya ini merobek pesawat dengan ukuran 1,5 meter dikali 5 meter dan membuat lubang yang sangat besar, juga menghancurkan pesawat. Bahkan puing-puing pesawat ini kemudian jatuh bagaikan bola api di kota Lockerbie, Skotlandia. 20 tahun setelah terjadinya kecelakaan, puing-puing pesawat yang dirakit ulang ini masih ada di Inggris sebagai bentuk pelajaran atau pelatihan bagi tim investigasi Inggris maupun tim investigasi di seluruh dunia. Setelah kejadian ini dibuatlah beberapa monumen di beberapa negara untuk memperingati atau untuk mengenang seluruh korban dari kecelakaan PNM 103, dan sering juga diadakan peringatan untuk mengenang orang-orang atau para penumpang yang ada di dalam penerbangan tersebut. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah informasi tentang penerbangan PNM 103. Hai, halo Delvers, aku akan bacain 3 komen dari video terakhir. Yang pertama adalah dari Fari Games. Ntar pas kata Tamara udah nggak ada kecelakaan pesawat yang dibahas, entah sedih atau senang. Sedih karena nggak ada lagi video seperti ini. Kalaupun ada pasti jarang banget. Senang karena kalau nggak ada konten lagi berarti nggak ada kecelakaan pesawat dan nggak akan ada korban. Tenang aja, edukasi tentang penerbangan itu banyak. Kita akan lihat dari sisi yang lain nanti ya. Yang kedua adalah dari Nisa dan Rina Channel. Kak, semangat bikin videonya dong, semoga sebelum tahun 2022 udah 1 juta subscriber. Aku suka banget video Kak Tamara, setiap hari aku tungguin video Kak Tamara sampai aku ulang-ulang terus videonya. Kadang aku nonton video Kak sama adik aku, kalau lagi nonton tegang, terharu, sampai badan aku kaku semua, sampai kaget aku, sampai mamaku marah. Pasti nontonnya itu terus yang hi halo. Dibaca dong Kak, aku pengen banget dibacakan oleh kakak. Tunggu, ini kenapa mamanya jadi bilangnya channel Hai Halo ya? Channelnya Tamara Delv, Tante, bukan Hai Halo. Dan tenang aja Tante, ini bukanlah sebuah konten-konten aneh-aneh. Ini adalah seputar edukasi penerbangan. Tolong dibilangin sama mamanya dan titip salam untuk mamanya dari aku ya. Kemudian yang terakhir akan aku bacain adalah dari Azizul Sari. Saya selalu ikut dengan suka banget. Saya selalu ikut dan suka banget. Saya dari Malaysia, memang terbaik dan laporan bagus banget. Love from Malaysia. Terima kasih, aku juga lihat banyak sekali komentar dari teman-teman dan kakak-kakak dari Malaysia. Mungkin belum pernah aku sapa sebelumnya. Terima kasih banyak udah nonton video aku ya kakak-kakak, akak-akak dari Malaysia. Terima kasih juga kalian udah nonton video aku hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama atau tempat atau juga kejadian. Kalau mau menambahkan informasi dipersilahkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, sama nyalain lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyelidikan memang saja tetap penumpang yang pucat palang toy. Sawadee